5 perubahan wajah sebelum ajal menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat iman dan saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, saya mau ajak Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak. Like video ini, komen dengan harapan dan doa terbaik Anda, subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tak ketinggalan setiap ilmu dan nasihat yang insya Allah bermanfaat dari kami. Saudaraku, ajal adalah rahasia terbesar Allah. Tak ada satupun makhluk yang tahu kapan dan di mana ia akan menjemput. Kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan yang kekal. Namun, dalam Islam, ada tanda-tanda yang disebutkan, baik yang terasa di hati maupun yang terlihat secara fisik pada diri seseorang, beberapa saat sebelum ruhnya diambil. Hari ini, kita akan membahas secara khusus tentang 5 perubahan pada wajah yang konon sering terlihat pada seseorang menjelang saat-saat terakhirnya. Tentu, ini adalah ilmu yang kita pelajari untuk menambah keimanan dan sebagai pengingat akan dekatnya akhirat. 1. Perubahan warna kulit wajah, cermin perpisahan ruh dan jasad. Poin pertama yang seringkali menjadi penanda kasat mata menjelang perpisahan abadi adalah perubahan warna kulit wajah. Perubahan ini bukan sekadar reaksi fisik biasa, melainkan sebuah cerminan dramatis dari proses luar biasa yang sedang terjadi di dalam diri, perjuangan ruh untuk melepaskan diri dari ikatan jasad. Wajah, yang selama hidup menjadi pusat identitas, kini menjadi kanvas yang menunjukkan fase-fase terakhir kehidupan duniawi. Secara umum, ada beberapa spektrum perubahan warna yang sering diamati pada wajah seseorang di ambang ajal. Perubahan yang paling umum adalah wajah yang terlihat pucat pasi, bahkan sering digambarkan sebagai warna keabu-abuan atau menguning layaknya lilin yang mulai meleleh. Pucatnya wajah ini disebabkan oleh mekanisme biologis tubuh yang mulai melambat drastis. Jantung, yang selama ini memompa darah ke seluruh jaringan dengan penuh vitalitas, kini mulai melemah. Aliran darah, terutama ke bagian-bagian perifer dan permukaan kulit, termasuk wajah, berkurang secara signifikan. Tubuh memprioritaskan organ vital, meninggalkan kulit yang tadinya merona kini kehilangan pigmen dan kehangatannya. Secara spiritual, pucatnya wajah ini bisa dimaknai sebagai penanda awal kehampaan, di mana energi kehidupan duniawi perlahan ditarik kembali. Seolah-olah seluruh sirkulasi kehidupan sedang diarahkan kembali ke pusat, bersiap untuk ditarik keluar. Namun, menariknya, pada beberapa kondisi, perubahan warna justru bisa menjadi kebalikannya. Wajah seseorang dapat terlihat merah menyala, atau bahkan muncul bercak-bercak kebiruan atau keunguan, dikenal secara medis sebagai livedo reticularis atau cyanosis, di sekitar bibir, hidung, leher, atau bagian wajah lainnya. Kondisi merah atau kebiruan ini sering dikaitkan dengan darah yang mulai tergenang atau kurangnya oksigen yang beredar di bawah permukaan kulit, yang menandakan penurunan fungsi pernapasan dan sirkulasi yang parah. Dari sudut pandang keimanan, perubahan warna kulit ini menjadi pengingat yang sangat kuat. Bagi orang-orang yang menjalani hidup dengan ketaatan, harapan terbesar adalah wajah mereka akan memancarkan sinar keindahan dan ketenangan, NR, meskipun dalam kondisi kritis. Dalam beberapa riwayat, disebutkan adanya tanda-tanda husnul khotimah, akhir yang baik, yang bisa tercermin di wajah, seperti dahi yang bersih atau bahkan wajah yang terlihat bersinar selama beberapa waktu. Ketenangan wajah yang memancarkan cahaya ini adalah buah dari ketulusan amal dan rasa bahagia menyambut perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wajah yang memperlihatkan kegelapan, ketakutan yang mendalam, atau bahkan ekspresi yang buruk, diakini sebagai cerminan dari kesulitan dan kepedihan yang dirasakan ruh saat berpisah dengan jasad, sekaligus rasa cemas menghadapi perhitungan amal. Oleh karena itu, setiap perubahan warna pada wajah yang menjelang ajal ini harus kita pandang bukan sekadar fenomena fisik yang menakutkan, melainkan sebagai isyarat spiritual dan peringatan batin. Ia adalah cermin yang jujur, menunjukkan bagaimana kualitas batin dan amal seseorang di detik-detik terakhir kehidupan. Melihat perubahan ini seharusnya memicu kita untuk memperbanyak istighfar, memohon ampunan, dan memastikan bahwa wajah kita kelak, saat dijemput malaikat maut, memancarkan ketenangan seorang hamba yang ridha dan diridhai. Perubahan warna kulit adalah pengumuman tak bersuara bahwa waktu telah usai dan perjalanan sejati akan segera dimulai. Dua sorot mata yang berbeda, jendela jiwa menatap alam gaib.
Poin kedua yang memancarkan misteri terbesar menjelang kematian adalah perubahan pada sorot mata. Mata, dalam banyak budaya dan spiritualitas, selalu dianggap sebagai jendela jiwa, window to the soul. Saat tubuh mulai memasuki fase sakaratul maut, pandangan dan sorot mata seseorang mengalami transformasi yang mendalam, seolah ia tidak lagi terikat pada realitas dunia fisik yang kita lihat. Perubahan yang paling mencolok dan sering diceritakan adalah mata yang terlihat sayu, kosong, atau pandangan yang tak fokus. Secara medis, kondisi ini dapat dijelaskan karena melemahnya saraf mata dan otot wajah, serta penurunan kesadaran akibat berkurangnya aliran darah ke otak. Pupil mata mungkin melebar dan kurang responsif terhadap cahaya. Kelopak mata pun bisa tampak setengah terbuka, meskipun orang tersebut sedang beristirahat atau tertidur lelap. Namun, dalam perspektif Islami, perubahan sorot mata ini diyakini memiliki makna yang jauh lebih dalam dan spiritual. Mata yang pandangannya tertuju ke atas atau ke satu titik yang tidak kita lihat, sering diinterpretasikan sebagai momen penampakan alam gaib. Sebagaimana yang kita pahami dari ajaran Islam, pada saat ruh mulai dicabut, tabir penghalang antara dunia nyata dan alam gaib akan terangkat. Seseorang yang sedang sakaratul maut mungkin sedang melihat sesuatu yang tidak bisa diakses oleh mata orang-orang yang masih hidup. Malaikat maut, malaikat rahmat, atau bahkan penampakan tempat kembalinya, surga atau neraka. Pandangannya yang seolah menembus dinding atau terarah ke langit menunjukkan fokus jiwanya telah beralih sepenuhnya ke dimensi lain. Sorot mata yang berbeda ini juga bisa mencerminkan kondisi batin dan amal seseorang. Mata bisa terlihat berkaca-kaca atau bahkan menangis tanpa suara yang merupakan ekspresi dari perjuangan batin yang hebat. Jika tangisan itu adalah tangisan penyesalan atas dosa-dosa dan kesia-siaan hidup, maka pandangannya akan dipenuhi rasa takut dan gelisah. Namun, jika ia adalah hamba yang syalih, air mata yang menetes mungkin adalah air mata kebahagiaan dan kerinduan, karena di hadapannya telah ditampakkan janji-janji Allah yang indah dan sambutan yang menenangkan. Pandangan seperti ini cenderung memancarkan ketenangan dan kepasrahan total. Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah, dalam tradisi Islam, ada anjuran agar kita menutup mata jenazah setelah ruhnya benar-benar keluar, untuk mengembalikan pandangannya ke posisi netral dan sebagai bentuk pemuliaan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga tampilan mata dalam fase terakhir kehidupan. Inti dari perubahan sorot mata ini adalah sebuah peringatan spiritual bagi kita yang masih hidup. Sorot mata yang kosong itu seolah berkata, "Lihatlah, aku sedang pergi. Apa yang kulihat sekarang adalah kebenaran yang tidak bisa kalian pungkiri. Bersiaplah." Perubahan ini mengajarkan kita bahwa fokus kita di dunia tidak boleh hanya pada hal-hal yang kasat mata, melainkan harus terus mengarah pada persiapan bekal akhirat. Jadikanlah setiap penglihatan ini sebagai motivasi untuk memperbaiki ibadah dan amal kita, agar kelak, ketika giliran kita tiba, sorot mata kita memancarkan kedamaian karena telah melihat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kondisi bibir dan mulut, harapan kalimat terakhir. Poin ketiga yang menunjukkan perubahan fisik yang signifikan menjelang datangnya ajal adalah kondisi bibir dan mulut. Area ini, yang merupakan gerbang masuknya rezeki dan tempat keluarnya ucapan, seringkali menjadi saksi bisu perjuangan terakhir antara dunia dan akhirat. Perubahan pada bibir dan mulut bukanlah sekadar gejala dehidrasi biasa, melainkan isyarat dari mekanisme tubuh yang menyerah, sekaligus menjadi harapan spiritual terbesar bagi seorang muslim, mengucapkan kalimat tauhid sebagai penutup hidup. Secara fisik, perubahan yang paling menonjol pada bibir adalah terlihat kering, pecah-pecah, bahkan seringkali tampak pucat kebiruan, sianosis. Kekeringan ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, seseorang yang mendekati ajal biasanya kehilangan nafsu makan dan minum secara total, yang menyebabkan dehidrasi parah. Kedua, penurunan fungsi pernapasan dan sirkulasi darah mengurangi kelembaban dan oksigen di area mulut. Bibir yang membiru adalah tanda kurangnya oksigen dalam darah. Mulut juga seringkali terbuka sedikit, karena otot-otot rahang mulai mengendur dan melemah. Namun, fokus utama kita dalam perspektif keimanan adalah pada pergerakan bibir dan lidah. Ketika seseorang berada dalam kondisi sakaratul maut, terlepas dari rasa sakit fisik yang hebat, terdapat harapan dan anjuran yang kuat untuk terus membisikkan atau mengajarkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kepadanya. Pergerakan bibir yang tampak konstan dan tak terhenti adalah indikasi bahwa sang ruh sedang berinteraksi dengan kesadarannya yang terakhir. Ini adalah momen kritis.
Jika seseorang tersebut terus menggerakkan bibirnya, kita berharap dengan sepenuh hati bahwa ia sedang berjuang untuk mengucapkan syahadat, bahkan jika suaranya tidak terdengar jelas oleh orang sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kalimat terakhir yang diucapkan seorang hamba akan menentukan akhir hidupnya, husnul khotimah. Bibir dan lidah adalah alat terakhir yang dapat digunakan untuk menegaskan keimanan sebelum ruh benar-benar berpisah. Kekeringan pada bibir juga mengingatkan kita pada pentingnya membasahi bibir orang yang sedang sakaratul maut. Membasahi bibir dengan air atau menggunakan kapas lembab bukan hanya untuk memberikan kenyamanan fisik, tetapi juga untuk mempermudah ia mengucapkan kalimat mulia tersebut tanpa hambatan fisik dari bibir yang kering dan sakit. Oleh karena itu, kondisi bibir dan mulut yang berubah ini harus kita lihat sebagai panggilan untuk mendampingi dengan penuh kesabaran dan doa, bukan hanya untuk mengamati. Ketika kita melihat bibir yang mulai mengering dan bergerak perlahan, itu adalah saatnya kita menjadi pendukung spiritual, membimbingnya dengan lembut menuju pintu gerbang akhirat dengan bekal kalimat tauhid yang paling sempurna. Perubahan fisik di area mulut ini menjadi ujian keimanan terakhir yang disaksikan oleh keluarga dan kerabat. Semoga Allah memudahkan lisan kita dan orang-orang terkasih kita untuk bersaksi di saat-saat terakhir. 4. Kening yang berkeringat. Panasnya perpisahan dan kebahagiaan syahid. Poin keempat yang seringkali menjadi tanda fisik yang dalam maknanya adalah munculnya keringat dingin yang membasahi kening, dahi. Kening atau dahi, dalam tradisi Islam, adalah bagian tubuh yang sangat mulia, tempat ia bersujud 5 kali sehari sebagai bentuk kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya keringat di area ini menjelang ajal bukan sekadar respon tubuh terhadap demam, melainkan manifestasi dari perjuangan batin dan perpisahan ruh yang luar biasa intens. Secara fisik, keringat dingin pada dahi ini seringkali dihubungkan dengan syok sirkulasi atau penurunan tekanan darah yang ekstrim, di mana tubuh mengeluarkan cairan sebagai respon atas kegagalan sistem internal. Proses sakaratul maut sendiri adalah proses yang sangat berat. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Keringat yang menetes dari dahi ini adalah bukti nyata perjuangan yang sedang dialami oleh ruh saat ia ditarik keluar dari setiap urat nadi dan persendian tubuh. Namun, di balik kesulitan fisik ini, Islam memberikan penafsiran yang sangat mulia bagi kening yang berkeringat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang intinya menyatakan bahwa tanda husnul khotimah salah satunya adalah berkeringatnya dahi seorang mukmin. Ini menunjukkan bahwa keringat di dahi seorang mukmin pada akhir hidupnya adalah keringat perjuangan yang dimuliakan. Keringat di dahi ini dapat diartikan sebagai panasnya perpisahan yang dialami tubuh, tetapi sekaligus kesejukan batin karena ruhnya disambut oleh malaikat rahmat. Bagi seorang yang beriman, keringat ini adalah pahala yang membersihkan sisa-sisa dosa kecil, seolah-olah ia sedang berjuang jihad terakhir melawan kesulitan dunia sebelum memasuki alam kekal. Proses pencabutan ruh adalah pemurnian terakhir, dan keringat yang membasahi dahi adalah saksi dari kesucian ruh yang akan diangkat menghadap Tuhannya. Oleh karena itu, ketika kita melihat kening seseorang yang sedang sakaratul maut mulai dibasahi keringat dingin, kita harusnya tidak hanya merasa iba karena kesakitannya, tetapi juga menaruh harapan yang besar akan anugerah husnul khotimah. Keringat di dahi ini adalah tanda kehormatan, lambang dari seseorang yang menyelesaikan perlombaan dunia dengan baik, bersusah payah, berkeringat, untuk menggapai keridaan Allah hingga nafas terakhirnya. Perubahan pada kening ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga dahi kita tetap bersih, sering bersujud, dan selalu mengarahkannya ke kiblat ketaatan. Agar kelak, ketika dahi kita dibasahi keringat menjelang ajal, keringat itu menjadi NR, cahaya, yang menyertai kepulangan kita, bukan keringat penyesalan. Ini adalah pengingat bahwa setiap perjuangan dalam ketaatan akan berbuah manis di penghujung kehidupan. 5. Ekspresi wajah yang tenang atau gelisah, cerminan akhir perjalanan. Poin kelima, dan yang seringkali menjadi penutup dari semua tanda-tanda yang terlihat di wajah, adalah ekspresi wajah secara keseluruhan. Ekspresi ini merupakan puncak dan rangkuman dari semua yang dialami oleh ruh dan jasad, serta merupakan cerminan paling jujur dari kualitas amal dan hasil akhir perjalanan spiritual seseorang di dunia. Wajah saat kematian adalah cap terakhir yang ditinggalkan di dunia sebelum menuju pertemuan abadi dengan Sang Pencipta. Ekspresi wajah menjelang ajal akan menunjukkan dua spektrum yang kontras, yang mana salah satunya menjadi harapan terbesar bagi setiap muslim. Bagi mereka yang dirahmati Allah,
yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, ekspresi wajahnya seringkali memancarkan ketenangan yang luar biasa. Wajahnya terlihat damai, sejuk, dan bahkan kadang terukir senyum tipis seolah-olah ia sedang menyaksikan pemandangan yang indah dan menenangkan. Ketenangan ini bukan kepura-puraan. Dalam Islam, ketenangan di wajah ini diyakini sebagai hasil dari sambutan malaikat-malaikat rahmat dan penampakan tempat kedudukan, yang mulia di surga. Rasa sakit sakaratul maut yang berat seolah hilang ditelan oleh kabar gembira yang diterima oleh ruh. Rasa takut berganti menjadi rasa rindu. Ini adalah manifestasi fisik dari hati yang pasrah, jiwa yang tenang, nafs al-mumainah, yang siap dipanggil kembali kepada Tuhannya. Ketenangan pada wajah ini menjadi saksi agung bagi orang-orang yang ditinggalkan, menguatkan keyakinan bahwa almarhum telah kembali dalam keadaan yang diridhai. Wajah ini seolah menyampaikan, "Aku telah ridha dan Allah telah ridha kepadaku." Sebaliknya, bagi mereka yang hidupnya dipenuhi maksiat dan jauh dari petunjuk agama, kita berlindung kepada Allah, ekspresi wajah yang muncul bisa menunjukkan kegelisahan yang hebat, ketakutan yang mendalam, dan rasa sakit yang tak tertahankan. Wajah bisa tampak tegang, mengernyit, atau bahkan gelap seolah menyimpan penderitaan batin yang dahsyat. Kegelisahan ini diyakini timbul karena rasa penyesalan yang terlambat, ketakutan menghadapi hisab, perhitungan amal, dan penampakan hal-hal yang tidak menyenangkan dari alam gaib. Saat itu, ia menyadari bahwa bekalnya tidak cukup dan gerbang taubat telah tertutup. Otot-otot wajah yang tegang mencerminkan perjuangan keras ruh untuk menolak meninggalkan jasad karena ketakutan akan tempat kembali. Ekspresi ini adalah pengingat yang sangat keras bahwa setiap perbuatan, baik maupun buruk, pasti akan dibayar tunai di penghujung usia. Ekspresi wajah terakhir adalah pelajaran terbesar tentang pentingnya kualitas husnul khotimah. Wajah yang tenang bukan hanya tentang penampilan, tetapi tentang keadaan hati saat ruh berpisah. Ia menegaskan kembali ajaran bahwa kematian adalah cermin kehidupan. Jika kita hidup dalam ketenangan beribadah dan ketaatan, maka ketenangan itu, insya Allah, akan menyertai wajah kita di saat-saat terakhir. Mari kita jadikan harapan akan wajah yang berseri dan tenang saat ajal menjemput sebagai motivasi harian untuk menjaga hati, lisan, dan perbuatan kita. Sebab, ekspresi yang terakhir kali kita tunjukkan kepada dunia akan menjadi tanda pertama yang kita bawa saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, 5 perubahan ini bukanlah sekadar mitos, melainkan pengamatan yang sudah turun-temurun dan menjadi ilmu bagi kita. Namun, intinya bukan pada tanda-tanda ini. Intinya adalah bagaimana kita menyikapi kepastian yang disebut kematian. Jadikan informasi ini sebagai cambuk untuk kita agar semakin giat beribadah, memperbanyak amal soleh, memohon ampunan, dan bertaubat selagi waktu masih ada. Jangan sampai wajah kita, saat menghadap Allah, dipenuhi dengan rasa sesal. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua dalam menghadapi sakaratul maut, dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mari kita akhiri dengan doa. Semoga kita semua dikuatkan imannya. Jangan lupa sekali lagi, like, komen, share video ini agar manfaatnya tersebar luas, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.